Kami dari kelompok Ya. 3 yang beranggotakan 1. Herlina Trinartini, 2. Safira Amalia Kristanto, 3. Siti Pujiastuti akan menyampaikan presentasi pada perkuliahan Bahasa Indonesia siang hari ini dengan materi di modul 4, yaitu menggunakan kosakata yang tepat. Pada presentasi di modul 4 ini terbagi menjadi 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Supaya menyingkat waktu, kita akan mulai presentasi hari ini. Silahkan untuk Mbak Safira menyampaikan materi kegiatan belajar 1, dilanjut dengan Mbak Harlina menyampaikan kegiatan belajar 2. Terima kasih. Monggo Mbak Safira. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari modul 4 berjudul menggunakan kosakata yang tepat. Dalam modul 4, terdapat 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 tentang semantik bahasa Indonesia. Dalam KB1, kita akan mempelajari pengertian semantik, ragam makna, dan relasi makna. Sedangkan pada kegiatan belajar 2, kita akan mempelajari perkamusan. Dalam KB2 menjelaskan tentang pengertian, manfaat, jenis kamus, menggunakan kamus, dan menyusun kamus sederhana. Sekarang kita akan belajar KB1 tentang semantik bahasa Indonesia. Teman-teman bisa sambil disimak modulnya halaman 4.3. Oke, teman-teman buka halaman 4.3 ya. Semantik bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, dari kata sema yang artinya tanda atau lambang dalam bahasa Inggris yang disebut sign. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik berarti 1. Ilmu tentang makna kata atau kalimat, serta pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Dan pengertian kedua, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Kita akan belajar tentang makna. Lalu, makna itu apa? Makna adalah suatu pengertian yang diberikan dalam suatu kebahasaan. Untuk menjelaskan makna tidak cukup dengan menggunakan kata lain, bahkan dengan definisi. Persoalannya tidak dapat diselesaikan begitu saja. Oleh sebab itu, mari kita pahami tentang ragam makna. B. Ragam makna. 4 ragam makna menurut Cair dan Mulyastuti. Yang pertama, ada makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, ada makna denotatif dan makna konotatif. Yang ketiga, ada makna konseptual dan makna asosiatif. Dan yang keempat, ada makna kata umum dan makna kata khusus. Selanjutnya, kita akan mempelajari makna leksikal dan makna gramatikal dalam modul halaman 4.4 sampai 4.5. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Maksudnya adalah makna leksikal merujuk pada arti sebenarnya, seperti dalam contoh pertama, Nina makan biskuit Rita. Makan diartikan sebagai memasukkan makanan ke mulut. Tapi perhatikan contoh B dalam modul halaman 4.4, ada contoh bupati yang lama makan uang rakyat hingga ratusan juta rupiah. Makan di sini bukan diartikan memasukkan uang ke mulut, tetapi yang dimaksud adalah korupsi atau memperkaya diri sendiri dengan uang rakyat. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, ayah menyuruh adik membeli amplop. Amplop di sini diartikan sebagai sampul surat. Sedangkan contoh yang ketiga, ada mobil butut itu sudah 10 kali mogok. Mogok diartikan tidak dapat berjalan. Sekarang kita beralih ke makna gramatikal.
Makna gramatikal merupakan makna yang muncul karena proses gramatikal meliputi afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, atau komposisi atau pemajemukan. Contohnya, nomor 1, asinan Bogor banyak disukai orang. Contoh pertama ada kata asin yang mengalami afiksasi menjadi asinan sehingga berubah arti menjadi buah-buahan yang diawetkan. Kemudian contoh yang kedua, rumah di desa halamannya luas-luas. Contoh kedua, kata luas mengalami reduplikasi atau pengulangan. Sedangkan contoh yang ketiga, ada Denny akan minta surat keterangan dari ketua RT. Kata surat keterangan mengalami komposisi yang awalnya hanya surat, namun mengalami pemajemukan, sehingga artinya menjadi surat yang menerangkan suatu perihal. Teman-teman bisa dibuka modul halaman 4.6. Kita akan belajar tentang makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif artinya makna kata yang memiliki nilai rasa positif atau menyenangkan. Contohnya, 1. Gadis cantik itu berbadan langsing. 2. Siswa yang berkelompok itu sedang mendiskusikan presiden baru. Dan selanjutnya, makna konotatif artinya makna kata yang memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Contohnya, nomor 1, badannya kerempeng seperti kekurangan gizi. Yang kedua, gerombolan mahasiswa itu memadati jalan utama. Selanjutnya, modul halaman 4.7 kita akan belajar tentang makna konseptual dan makna asosiatif. Yang membedakan makna konseptual dan makna asosiatif adalah hubungan asosiasi makna sebuah kata dengan makna kata lain. Sekarang kita lihat pengertian dari makna konseptual. Makna konseptual adalah makna kata yang sesuai dengan referennya atau bebas dari asosiasi apapun. Contohnya, nomor 1, burung merpatinya keluar dari kandang dan terbang jauh. Terbang di sini diartikan bergerak ke udara. Sedangkan contoh yang kedua, Nena dan Suci sedang menanam bunga. Menanam diartikan menaruh bibit supaya tumbuh. Kita beralih ke makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna sebuah kata yang ada hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasaan. Contohnya, 1. Tokoh Gatot Kaca berotot kawat dan bertulang besi. Maksudnya di sini tokoh Gatot Kaca bukan berotot dari kawat maupun tulangnya dari besi, namun maksudnya adalah Gatot Kaca itu karakter yang kuat dan sulit dikalahkan. Yang kedua, ada contoh anak yang sering tinggal kelas itu dijuluki teman-temannya si kerbau. Kata kerbau digunakan untuk mengibaratkan anak tersebut sebagai anak yang malas dan tidak pintar layaknya seekor kerbau. Makna asosiatif ini juga termasuk makna konotatif. Sekarang kita beralih ke makna kata umum dan makna kata khusus dalam modul halaman 4.7 sampai 4.8. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Maksudnya, makna tersebut digunakan secara umum. Bersifat umum artinya makna kata tersebut baru jelas bila berada dalam konteksnya. Sedangkan makna kata khusus adalah makna kata yang sifatnya khusus yang artinya kata tersebut memiliki makna yang pasti dan tetap, serta digunakan di kalangan ilmu tertentu. Makna kata khusus disebut istilah. Berikut adalah contoh dari makna kata umum dan makna kata khusus.
Contoh dari makna kata umum ada cekatan, jelajah, dermawan, ilustrasi, moto, stasiun, tempayan, upah, dan wahana. Sedangkan makna kata khusus ada atmosfer, bejana, ekuivalen, vibrasi, gempa, hara, klien, negosiasi, opnam, penalti, regresi, variabel, senia, yoga, dan zakat. Sekarang yang C, relasi makna. Relasi makna atau hubungan makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, klausa atau kalimat dengan kata, frase, klausa atau kalimat lainnya. Hubungan tersebut terbentuk satu, sinonim dan antonim. Yang kedua, homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Yang ketiga, ada hiponim. Selanjutnya kita mempelajari modul halaman 4.9 tentang sinonim dan antonim. Sinonim. Kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onomo artinya nama, dan sin artinya dengan. Sinonim merupakan ungkapan, kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Sinonim disebut padanan kata. Sebuah kata dalam kalimat tentunya belum tentu cocok digunakan dalam kalimat lain. Misalnya kata mati dan tewas. 1. Ayam piaraannya mati semua. Yang kedua, keluarganya tewas dalam musibah tanah longsor. Faktor yang menyebabkan kata yang bersinonim tidak selalu dapat menggantikan yaitu 1. Perbedaan waktu. Misalnya kata hulu balang yang cocok digunakan di situasi lampau, sedangkan kata komandan digunakan di situasi saat ini. Yang kedua, perbedaan daerah atau tempat. Misalnya lu dan kamu. Lu digunakan di daerah Jakarta, sedangkan kamu digunakan secara umum. Yang ketiga ada sosial. Misalnya kata aku yang digunakan di situasi non-formal dengan kata saya yang biasa digunakan saat situasi formal. Yang keempat, nuansa makna. Misalnya mengambil dengan merampas. Mengambil lebih halus dibanding merampas. Bisa disesuaikan dengan konteksnya. Selanjutnya, antonim pada modul halaman 4.10 sampai 4.11. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma artinya nama, dan anti artinya melawan. Menurut Verhaer, antonim adalah ungkapan yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain. Antonim disebut lawan kata atau oposisi makna. Jenis oposisi makna yaitu yang pertama ada oposisi mutlak, yaitu kata-kata yang memiliki pertentangan secara mutlak. Contohnya, laki-laki dengan perempuan dan hidup dengan mati. Yang kedua ada oposisi kutub, yaitu kata yang pertentangannya tidak mutlak. Contohnya, A pandai dengan bodoh, B tinggi dengan rendah. Oposisi kutub ini biasanya bersifat relatif. Selanjutnya, yang ketiga, ada oposisi hubungan, yaitu kata yang pertentangannya saling berhubungan. Contohnya, ada dosen dengan mahasiswa, ada penjual dengan pembeli. Yang keempat, oposisi hierarki, yaitu kata yang berupa nama satuan ukuran, misalnya berat, panjang, dan sebagainya, satuan hitungan, penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Contohnya, gram dengan kuintal, dan sersan dengan jenderal. Yang kelima, oposisi majemuk, yaitu kata yang tidak hanya beroposisi dengan satu kata, tetapi dengan dua kata atau lebih. Contohnya, jelek dengan baik, bagus, cantik, atau manis.
Kita beralih pada modul halaman 4.11 sampai 4.12 tentang homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Homonim berarti kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi beda maknanya. Contohnya nomor 1 hak asasi manusia dan nomor 2 hak sepatu wanita. Contoh pertama, hak itu diartikan sebagai martabat atau kepemilikan, sedangkan contoh yang kedua, hak di situ diartikan sebagai bagian tinggi pada sepatu yang terletak di tumit. Selanjutnya, homofon berarti kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contoh 1 masa dan masa dengan double S. Yang kedua, sanksi dengan sanksi. Sanksi dengan K artinya hukuman atas pelanggaran, sedangkan sanksi dengan G berarti bimbang atau ragu. Homograf berarti kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya, nomor 1, semua peserta pelatihan sedang melakukan apel pagi. Yang kedua, anak laki-laki kecil itu memakan apel pemberian bibinya. Tulisannya sama tapi untuk pengucapannya berbeda dan artinya pun juga berbeda. Nomor 1, apel itu merupakan kegiatan untuk mendisiplinkan peserta, sedangkan apel itu merupakan jenis buah. Selanjutnya, polisemi. Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, nomor 1, mangga arum manis yang bergelantungan itu sudah matang. Yang kedua, adik berusia 25 tahun sudah matang untuk menikah. Matang yang contoh pada pertama itu diartikan sudah waktunya dipetik. Sedangkan matang pada contoh yang kedua itu diartikan mulai dewasa. Menurut Pateda, polisemi terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor gramatikal, yang artinya makna kata akan berubah bila mengalami pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Yang kedua, faktor leksikal, bersumber dari A, kata mengalami perubahan pemakaian dalam bahasa yang mengakibatkan makna baru. B, digunakan dalam lingkungan berbeda. C, karena metafora, yaitu pemakaian kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan menggambarkan persamaan atau perbandingan. Yang ketiga, pengaruh bahasa asing. Yang keempat, pemakai bahasa yang ingin menghemat penggunaan kata. Yang kelima, sifat terbuka untuk menerima perubahan baik bentuk atau makna. Selanjutnya bisa disimak di modul halaman 4.13. Kita akan belajar tentang hiponim. Ya, teman-teman, tolong diperhatikan, buka modul halaman 4.13. Hiponim, ya, hiponim dari kata ini Bu. Hiponim dari kata onoma artinya nama dan hipo artinya bawah. Hiponim didefinisikan sebagai ungkapan, kata, frase, atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna ungkapan lain. Contohnya, nomor 1, anjing, kucing, kambing merupakan hiponim dari hewan. Contoh kedua, rambutan, mangga, durian merupakan hiponim dari buah. Sebuah hiponim dapat menjadi superordinat dari hiponim di bawahnya. Misalnya, ada contoh hiponim dari warna ada merah, biru, coklat, dan putih. Kemudian biru itu ada biru muda, biru tua, dan biru benhur. Kata biru merupakan superordinat dari kata biru tua. Hiponim ini mempunyai hubungan transitif, maksudnya bila A hiponim B, B hiponim C, maka A merupakan hiponim C. Sekarang KB2 akan dilanjutkan. Monggo Mbak Siti, saya kembalikan kepada jenengan.
Ya, Bunda Siti, silakan. Mbak Siti Puji. Ya, untuk KB2, monggo Mbak Herlina untuk membacakan KB2. Bunda Herlina. Terima kasih Bunda Siti, terima kasih untuk waktunya. Ya teman-teman, saya akan menyampaikan KB2 di sini tentang perkamusan. Apakah teman-teman sudah mendengar suara saya? Mendengar. Ya, sudah. Sudah, Mbak. Alhamdulillah. Saya lanjut ya teman-teman. Iya, Mbak. Pada KB2 kita akan belajar tentang perkamusan. Teman-teman bisa lihat di modul pada halaman 4.19. Yang pertama, pengertian kamus dipinjam dari bahasa Arab yaitu kamus yang berasal dari bahasa Yunani okeanos yang artinya lautan. Dalam KBBI, kamus berarti 1. Buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad beserta keterangan tentang maknanya, pemakaiannya, dan terjemahannya. Yang kedua, buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Kamus dalam bahasa Inggris adalah leksikon yang bersinonim dengan dictionary. Yang B, kita akan belajar tentang manfaat kamus. Teman-teman dapat menyimak di modul halaman 4.20. Manfaat kamus antara lain yang pertama sebagai kebanggaan suatu negara, yang kedua untuk penentu benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna suatu kata, yang ketiga sebagai sarana mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata, yang keempat mencari konsep makna yang tepat, dan yang kelima alat perekam data yang ampuh. Yang berikutnya kita akan belajar tentang jenis kamus. Jenis kamus akan kita pelajari pada modul halaman 4.20 sampai dengan 4.28. Itu beserta contoh-contohnya teman-teman ya. Kamus dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kamus eka bahasa, yang kedua kamus dwi bahasa, dan yang ketiga kamus multibahasa. Nah, di halaman 4.21 sampai dengan 4.20 teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus multibahasa. Berikutnya kita akan belajar tentang menggunakan kamus. Teman-teman dapat menyimak di modul halaman 4.28. Kamus yang baik tersusun atas 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga pelengkap. Dipahami dalam menggunakan kamus yaitu lema atau entry, lema dan sublema ditulis dalam huruf simbol. Kata dasar contohnya kata banjir sebagai kata dasar dengan lemanya menjadi membanjir, membanjiri, kebanjiran. Bentuk derivasi dari kata banjir, sublemanya menjadi susunan dalam kamus, contohnya banjir. Banjir diartikan berarti verb atau kata kerja yang berarti berair banyak, kadang-kadang meluas. Yang B, peribahasa. Peribahasa dalam kamus dicetak miring. Contohnya belut. Di sini belut sebagai
nomina atau kata benda, yang berarti ikan yang bentuknya panjang seperti ular, kulitnya licin, biasanya hidup di lumpur. Kemudian bagai tanda penghubung kena ranjau atau getah. Di sini dijelaskan sebagai seorang yang licik dan cerdik dapat juga tertangkap atau tertipu. Yang C, kata gabungan kata. Disusun berderet ke samping. Bila unsur pertama gabungan kata itu berupa kata dasar, dicetak dengan tanda hubung ganda. Apabila berafiks dicetak dengan tilde. Contohnya, bersih. Desa, membersihkan desa dari gangguan alam dan sebagainya dengan upacara adat. Pembersih. Tilde kuku. Sediaan untuk membersihkan cat kuku biasanya berbentuk cair. Gabungan kata yang berderivasi, baik idiomatis maupun tidak, diperlukan sebagai lema dan diikuti bentuk-bentuk derivasinya sebagai sublema. Contohnya, tanggung jawab sebagai verb atau kata kerja. Yang D, kata ulang dan bentuk ulang. Kata ulang yang menunjukkan makna jamak, misalnya baju-baju, tidak diperlukan sebagai lema. Kata ulang berubah bunyi, contohnya bolak-balik, diperlakukan sebagai lema pokok dan definiasi. Kata ulang yang menunjukkan jamak dalam hal proses, contohnya melihat-lihat, diperlukan sublema dan diletakkan sesudah kata yang berawalan ma atau ber. Bentuk ulang yang seolah-olah berubah kata ulang, contohnya kupu-kupu, diperlukan sebagai lema pokok. Bentuk ulang dwipurwa, contohnya rerumputan, diperlukan sebagai lema pokok. Yang kedua, label-label dalam lema. Ditulis dengan huruf miring. Yang A, label ragam bahasa. Teman-teman dapat menyimak di modul halaman 3.31 sampai dengan 4.31 sampai dengan 4.32, maaf. Yang A, label ragam bahasa. Art atau arkais. Cak, ragam cakapan. Hor, ragam hormat. Kas, kasar. KL, klasik. Yang B, label kelas kata. A, adjektiva, menjelaskan nomina atau pronomina. Adjektif atau adverbia menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain atau kalimat. N, menjelaskan nomina atau kata benda. 6, numeria atau kata bilangan. P, sebagai menjelaskan sebagai partikel, kata sambung, kata seru, kata sadang, ucapan, dan salam. Meliputi kata ganti, kata tunjuk, dan kata tanya. V, menjelaskan tentang verb atau kata kerja. Penggunaan bahasa yang menunjukkan bahasa apa atau dialek Melayu, mana kata sangkutan digunakan. Yang pertama, dialek Melayu. Contohnya JK, Melayu Jakarta. Mal, Melayu Malaysia. Dalam bahasa daerah dicontohkan di sini BL,
Bali, Bali, BT, BT, Batak, Dayak, Y, JW, Dayak, Jawa. Jawa. Contoh lain teman-teman dapat menyimak di halaman 4.32 pada modul ya. Kemudian yang menyusun kamus sederhana. Teman-teman dapat mengikuti dengan menyimak di modul halaman 4.33. Yang pertama, tahapan menyusun kamus. Tahap yang dilakukan tim menyusun kamus sebagai berikut. Yang pertama, persiapan meliputi menyiapkan alat tulis, menyediakan sumber data, menyiapkan bahan sumber rujukan, misalnya kamus. Yang kedua, pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari sumber data dengan cara dipindahkan ke kartu berukuran 15 x 10 cm. Yang ketiga, pengelolaan data yang meliputi pemeriksaan ulang hubungan abjad, penyeleksian data, klasifikasi data, pemberian definisi, penyuntingan hasil pemberian definisi. Yang keempat, pengetikan kartu induk dapat dilakukan dengan kartu entry yang digunakan sebagai dasar penyusunan kamus. Yang kelima, penyusunan kartotek. Kartotek adalah kartu-kartu induk yang menjadi dasar pengetikan naskah kamus. Yang keenam, pengetikan naskah. Pengetikan dilakukan berdasarkan kartotek. Yang ketujuh, koreksi naskah. Koreksi naskah dilakukan agar kamus yang siap cetak benar-benar bersih dari kesalahan ketik. Yang kedelapan, cetak coba. Koreksi naskah kamus siap diserahkan ke percetakan untuk cetak coba. 9. Koreksi cetak coba. Hasil cetak coba dikoreksi lagi supaya reproduksi kamu sempurna. Reproduksi merupakan tahap akhir bila hasil koreksian cetak coba sudah selesai. Demikian penjelasan dari KB2 tentang perkamusan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bunda Siti. Monggo Bunda Siti. Ya, kepada Bunda Siti sebagai moderator, silakan melanjutkan. Bunda Siti. Silakan melanjutkan kelompok Anda. Mbak Safira aja yuk, melengkapi Mbak Safira. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Berikut presentasi dari kelompok kami tentang modul 4. Langsung kesimpulannya Bu. Tanya jawab dulu itu. Teman-teman, sekarang adalah sesi tanya jawab. Silahkan monggo yang mau bertanya sebutkan nama terlebih dahulu. Terima kasih. Mau tanya Mbak Safira. Baik Ibu Hartini. Terima kasih untuk Mbak Harlina. Notulen silahkan menulis ya pertanyaannya diajukan dari Bapak Ibu. Pertanyaannya, dari ragam makna dalam dikotomi makna, jelaskan makna leksikal dan makna gramatikal dan berikan contoh dari masing-masing makna tersebut. Demikian soalnya.
Oke, terima kasih Bunda Hartini. Satu pertanyaan lagi nanti baru kelompok kami jawab ya. Monggo silahkan Oke. yang mau bertanya. Berarti ditambah dulu ya. Iya, Saya Bu. Mbak Fira mau tanya. Oh iya, Mbak Anggreni silahkan. Dalam KB1 ada pengertian tentang makna denotatif dan makna konotatif. Dan saya belum mengerti tentang contoh kalimat dari masing-masing makna tersebut ya Mbak, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, Mbak, terima kasih. Yuk kelompok 3, silahkan Pertanyaan nomor menanggapi. 1 dari Ibu Hartini akan dijawab oleh monggo Bunda Siti. Atau saya saja, nggih? Ya, monggo Mbak Safira. Mbak Safira. Ya, tadi yang ditanyakan Ibu Hartini adalah tentang ragam makna, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal beserta contohnya. Nggih, betul, Bu? Ya. Benar. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna leksikal dulu. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Tadi sudah disebutkan contohnya, saya akan menyebutkan contoh lain, yaitu petugas itu sedang membangun jalan. Kata jalan di sini diartikan sebagai sarana untuk melintas. Yang kedua, ada ia jatuh dari sepeda. Ada kata jatuh di situ diartikan sebagai merosot ke bawah. Contoh lainnya juga ada, misalnya ibu masak di dapur. Nah, kata masak itu diartikan sebagai kegiatan menghasilkan makanan. Itu tadi adalah contoh dari makna leksikal. Ada satu lagi contoh, yaitu adikku mendapat hadiah buku. Nah, buku di sini diartikan sebagai benda yang tersusun atas lembar kertas. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal tadi adalah makna yang muncul karena proses gramatikal, meliputi pengulangan, pengimbuhan, dan pemajemukan. Tadi sudah dijelaskan, ada contohnya di dalam modul juga ada. Saya akan menambahkan contoh lain, misalnya ia menulis perjalanan hidupnya di buku. Nah, kata perjalanan itu dari kata jalan mendapatkan pengimbuhan per dan an, sehingga maknanya berubah menjadi jarak atau pengalaman semasa hidupnya. Kemudian contoh yang lainnya tadi ada ia membeli masakan daerah. Dari kata masak, dia mendapatkan pengimbuhan kan, sehingga maknanya berubah menjadi hasil masakan atau hasil memasak tadi. Kemudian ada contoh lainnya lagi, ada buku-buku jarinya terluka karena benda tajam. Nah, ada kata buku, kemudian dia mengalami pengulangan sehingga menjadi buku-buku yang artinya ruas jari. Seperti itu, Ibu Hartini, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Ibu? Ya, terima kasih Mbak Safira. Ya, Ibu, sama-sama. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, ini teman-teman mau memberi masukan, mau memberi saran, mau berpendapat, atau mungkin bertanya, atau sharing, monggo, silakan. Pertanyaan Kelompok 3 nomor masih 3 menumpuk. oleh Ibu Anggra ini belum terjawab, Bu. Kami akan menjawabnya. Yeah. Oh ya, silahkan Mbak Safira. Harlina atau Ibu Siti, saya memberikan waktu pada jenengan.
Maaf untuk Mbak Anggra ini tadi soal pertanyaannya apa ya? Soalnya saya terputus jadi keluar sendiri. Pengertian dari makna denotatif dan konotatif beserta contohnya ya Mbak Angga ini. Ya, Mbak, ya. Oh ya, silahkan Bunda Siti dijawab. Oh iya. Ya, soalnya tadi jelaskan pengertian dari makna denotatif dan makna konotatif beserta contohnya ya. Saya jawab Mbak Anggreni, makna denotatif adalah apabila kata tersebut memiliki makna yang apabila kata tersebut memiliki nilai rasa positif atau menyenangkan. Contohnya, gadis cantik itu berbadan langsing. Terus makna konotatif adalah makna yang apabila kata tersebut memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Contohnya, badannya kerempeng seperti kekurangan gizi. Contoh lain, gerombolan mahasiswa itu memadati jalan utama. Begitu Mbak Anggraini. Oh, nggih. Bu Siti matur Apa suwun. sudah? Oh iya, sudah jelas nggih. Nggih, sampun. Oke, terima kasih. Ibu. Ya. Saya ingin menambahkan contohnya yang lain boleh Bu? Boleh, silakan. Silakan. Untuk contoh makna denotatif atau yang bermakna positif tadi ada contoh misalnya banyak pahlawan gugur karena perang. Nah untuk memberikan makna meninggal atau mati itu lebih halus atau lebih positif jika menggunakan gugur. Kemudian ada contoh lagi anak itu dirawat dengan baik sehingga badannya gemuk. Sedangkan contoh yang konotatif atau memiliki rasa negatif atau tidak menyenangkan itu misalnya ada penjahat itu mati tertembak. Nah, untuk memberikan makna bahwa penjahat itu telah meninggal itu bisa menggunakan kata mati sesuai dengan subjeknya yaitu penjahat. Kemudian ada contoh lagi untuk menggantikan kata gemuk tadi yang halus itu ada contoh anak itu bertubuh gembrot. Nah, itu artinya sama, tetapi bahasanya kurang halus atau kurang bermakna positif seperti itu. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Safira sudah menambahi jawaban dari Bunda Harlina ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan memberi pertanyaan, memberi masukan atau sharing. Silahkan. Mungkin mau menanggapi tentang PowerPoint-nya boleh, menanggapi tentang presentasinya juga boleh, atau mungkin sharing dalam hal lain juga boleh, silahkan. Silahkan teman-teman untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan atau tanggapannya. Mau bertanya, Bu. Ya, Atas nama siapa, Bunda? Anissa Wulan. Oh ya, Mbak Anisha, silahkan. Ya. Saya mau bertanya, faktor apa yang menyebabkan kata-kata yang bersinonim itu tidak selalu dapat menggantikan? Gitu, Bu. Faktornya apa saja? Faktor apa saja yang menyebabkan kata bersinonim tidak dapat menggantikan kata yang lain, begitu nggih? Iya. Bisa diulangi, Mbak. Saya kok putus-putus. Saya simpan dulu. Mbak Anissa? Oke. Faktor apa saja yang menyebabkan kata-kata yang bersinonim tidak selalu dapat menggantikan sesuatu? Tidak selalu menggantikan sesuatu. Iya. Tunggu jawabannya dulu dari kelompok 3 ya, Mbak. Baik, Bu. Ya. Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Anissa, nggih.
Faktor apa saja yang menyebabkan kata-kata yang bersinonim tidak dapat menggantikan kata-kata yang lain, gitu nggih? Iya. Iya. Faktor yang menyebabkan kata-kata yang bersinonim tidak selalu dapat menggantikan kata yang lain itu karena satu, perbedaan waktu, di mana contoh ya, di mana kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Kata hulu balang hanya cocok digunakan dalam situasi masa lampau, sedangkan kata komandan cocok digunakan dalam situasi saat ini. Itulah perbedaan waktu. Dan yang kedua, perbedaan daerah atau tempat. Contohnya, kata lu bersinonim dengan kata kamu, di mana kata lu hanya digunakan di daerah Betawi atau Jakarta, sedangkan kata kamu dapat digunakan secara umum. Yang ketiga, sosial. Contohnya, kata aku bersinonim dengan kata saya, di mana kata aku digunakan dalam percakapan antara teman sebaya yang status sosialnya sejajar. Sedangkan kata saya digunakan dalam percakapan dengan orang yang lebih tua usianya atau lebih tinggi kedudukan sosialnya. Dan yang terakhir itu karena faktor nuansa makna. Yaitu contoh kata mengambil bersinonim dengan kata merampas, di mana kata mengambil mempunyai nuansa makna yang lebih halus daripada merampas. Kata merampas hanya cocok untuk kegiatan mengambil sesuatu yang dilakukan secara paksa. Begitu Mbak Anissa, apakah penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana? Sudah jelas belum? Alhamdulillah bisa. Untuk saya sampai bisa. Sudah jelas nih. Jadi ada 4 faktor ya Mbak Anissa yang mempengaruhi kata bersinonim tidak dapat menggantikan kata-kata yang lain. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Ya, sami-sami Mbak Anissa. Monggo teman-teman yang lain untuk menyampaikan. Saya Mbak. Siapa? Mbak Sela ya? Iya Mbak, mau bertanya Mbak. Saya. Mbak Sela ya. Silakan Mbak Sela. Ya Mbak, saya mau minta contoh lain dari oposisi kutub, oposisi hubungan, dan oposisi majemuk Mbak. Tolong dijelaskan ya contohnya. Contoh lain dari oposisi Kutub. Iya Mbak. Ya, Terima kasih Mbak. terima kasih Mbak Sela. Monggo Mbak Herlina menjawab. Ya. Mbak Herlina. Iya Mbak Siti. Mbak Sela, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Sela tadi tentang contoh lain dari oposisi kutub, oposisi hubungan, dan juga oposisi majemuk ya. Contoh lain dari oposisi kutub itu misalnya kaya, miskin, ada kata besar, jauh, dekat, panjang, pendek, terang, gelap, kuat, itu sebagai contoh dari oposisi kutub. Nah, oposisi hubungan itu contoh lainnya kita seperti ada suami istri, menjual, membeli, maju, mundur, ada ayah, ibu, ada guru, murid, datang, pergi, dan lain sebagainya. Kalau untuk contoh lain dari oposisi majemuk, contohnya berdiri, duduk, berbaring, Tuh suaranya hilang ya Mbak, volumenya. Nggak kedengaran itu Mbak. Iya, nggak jelas sih. diulangi ya Bun, Oke. diulangi ya Mbak Sela ya. Iya Mbak, Ya, yang oposisi silakan. majemuk tadi. Ya, yang Iya oposisi Mbak majemuk, Herlina. Ulang lagi. yang
Saya ulang dari awal atau dari yang oposisi majemuk aja ini? Dari oposisi majemuk aja, Mbak. Seperti itu. Bisa saya ulang untuk oposisi majemuk ya Mbak Herlina, karena tadi suaranya tidak terdengar. Untuk oposisi majemuk Mbak Sela, itu contohnya bisa berdiri, lawannya duduk, baring, tiarap, dan jongkok. Begitu Mbak Sela? Oh iya Mbak, jadi itu kayak seperti kebalikannya gitu ya Mbak ya? Ya, seperti lawannya ya. Oh gitu ya, makasih Mbak, sudah jelas. Mohon maaf tadi Mbak Herlina suaranya sedikit terputus, nggih? Iya Mbak. Ya Bunda, oke. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau berpendapat lagi? Saya mau tanya, Mbak, Bu. Esti Putri. Ya, silahkan Mbak. Ya. Ini mau bertanya tentang KB2 ya, Mbak. Tadi kan KB2. Mbak Herlina menjelaskan tentang jenis kamus yang dibedakan berdasarkan bahasa. Tolong dijelaskan ulang, Mbak, jenis-jenisnya tadi kan tadi agak putus-putus. Oh iya, jenis-jenis kamus yang dilihat berdasarkan bahasa yang digunakan. Bahasa. Oh iya. Iya. Monggo Mbak Safira mau menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Esti. Baik, Bu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Esti ya, tentang jenis-jenis kamus berdasarkan bahasa. Ada 3. Yang pertama, ada kamus Eka Bahasa. Adalah kamus yang memuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa yang sama. Misalnya, kamus besar bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Itu bahasanya sama, hanya satu bahasa saja. Kemudian yang kedua, ada kamus dwibahasa. Adalah kamus yang memuat kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa lain yang menjadi bahasa sasaran. Jadi ada 2 bahasa. Misalnya ada kamus Indonesia dengan bahasa Inggris, ada kamus bahasa Indonesia dengan Jerman, ada kamus bahasa Indonesia dengan Jepang, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kamus multibahasa. Adalah kamus yang memuat daftar kata dengan padanannya lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Misalnya ada kamus Arab Indonesia dengan Inggris, jadi ada 3 bahasa seperti itu. Mbak Esti, apakah sudah jelas atau bagaimana? Ya Mbak, terima kasih sudah jelas. Baik Mbak, terima kasih. Ya, ini tadi pertanyaan dari Mbak Esti. Nggih, teman-teman. Apa ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menyanggah atau menambahkan jawaban dari Mbak Safira? Mbak Siti, saya mau bertanya, Ermawati. Ya, Mbak Irma, monggo. Monggo Mbak Irma. Oke, di dalam KB2 ya. Dalam menggunakan kamus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu antaranya yaitu label ragam bahasa. Jelaskan penulisan label ragam bahasa yang ditulis dengan huruf miring. Seperti itu Mbak Siti. Oh iya, Mbak Irma, sebentar deh. Ya, dalam menggunakan kamus ada hal yang perlu diperhatikan. Ya. Ya, Mbak Irma, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Irma. Di mana dalam menggunakan kamus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu di antaranya yaitu label ragam bahasa. Jelaskan penulisan label ragam bahasa yang ditulis dengan huruf miring. Putus-putus tidak ya? Bisa mendengar Mbak Puji, Mbak Siti. Jelas. Adapun label bahasa meliputi 1. ARK
tulisannya ARK, arkais, kata yang berlabel itu tidak lazim digunakan. Yang kedua, cak ragam atau cakapan, kata yang berlabel itu tidak digunakan dalam ragam tidak baku. Yang C, atau yang ketiga, hor atau ragam hormat, kata yang berlabel itu tidak digunakan dalam ragam resmi. Yang keempat, kas atau kasar, kata yang berlabel itu tidak digunakan dalam ragam yang tidak sopan. Dan yang terakhir, KL atau klasik, kata yang berlabel itu tidak digunakan dalam kasustraan Melayu klasik. Begitu Mbak Irma, apakah putus-putus atau kurang jelas? Sudah jelas Mbak. Kalau untuk yang tadi kan Mbak menyebutkan A sampai E, yang KL klasik itu berlabel yang tidak atau yang digunakan Mbak? Oh, yang digunakan dalam kasustraan Melayu klasik. Oh, gitu. Terima kasih. Oke, sami-sami Mbak Irma. Kalau teman-teman ada yang belum bisa mengikuti, bisa bertanya ya untuk pertanyaan yang tadi. Monggo, siapa lagi yang mau menambahkan untuk jawaban yang pertanyaan dari Mbak Irma terakhir ini tadi? Atau ada yang mau bertanya lagi? Yuk, ada yang mau menambahkan, silahkan. Mas Setiawan, Mbak Fitriani, Mbak Yuliana, Mbak Julia, Bunda Lutfi, silahkan. Punya saran, punya masukan, pertanyaan, atau sharing, silahkan. Ini tadi udah lengkap sekali ya, slide-nya 1-25. Dijelaskan oleh kelompok 3 secara terperinci sekali ya teman-teman. Nanti kalian bisa membaca lagi, memahami lagi dalam ringkasan PowerPoint yang sudah dibuatkan oleh kelompok 3. Ya, ini nanti setiap kali ini nanti di share ya Mbak di WA-G ya. Iya Bu, iya Bu. Ya, setiap nanti yang sudah presentasi tolong nanti di share di WA-G supaya semua mahasiswa memiliki dan juga bisa untuk belajar ya. Jadi bisa kalau tidak membawa modul kan bisa buka-buka lagi ringkasan-ringkasan dari kalian sendiri yang sudah membuat PowerPoint itu sebagai ringkasannya untuk belajar, untuk persiapan nanti kalian mau ujian seperti itu ya. Ya teman-teman, siapa yang mau bertanya, mau memberi saran, mau memberi masukan tentang presentasi, tentang materi presentasi, ataupun dari materi isinya. Yuk, silakan. Izin bertanya. Mbak Cindy. Kalau penggunaan huruf tebal di kamus gitu, gimana Mbak caranya? Bisa nggak? Huruf tebal tadi untuk kata dasar ya Bu. Jadi penulisannya menggunakan huruf tebal. Betul. Maaf, izin bertanya. Ya Mbak, silahkan. Ya, terima kasih. Saya belum jelas perbedaan antara idiom penuh dan idiom sebagian itu seperti apa ya? Perbedaannya tuh bagaimana? Hampir mirip, kata-katanya tuh hampir mirip ya. Kayak kayak ringan kepala, terus daftar hitam. Kata-kata yang hampir mirip, tapi itu beda. Nah, itu perbedaannya gimana, guys? Tolong jelaskan, terima kasih. Pertanyaannya tadi gimana, Bunda? Perbedaan antara idiom penuh dan idiom sebagian. Iya. Dan idiom? Sebagian.
sebagian. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Dian atas pertanyaan yang diajukan. Tunggu dulu ya. Biar disiapkan jawabannya kelompok 3. Ya, kelompok 3, apakah sudah siap memiliki jawaban? Sebentar, Bu, kurang sedikit. Oke. Saya akan menjawab nanti, kalau ada kesalahan saya mohon maafnya ya. Tadi Mbak Dian bertanya tentang idiom penuh dengan idiom sebagian. Idiom penuh itu adalah ungkapan yang maknanya tidak tergambar dari unsur-unsur pembentuknya. Contohnya ada tangan kanan, itu maksudnya orang kepercayaan. Jadi antara dua kata itu tidak ada arti katanya gitu loh. Maksudnya tangan kanan itu artinya bisa berarti lain. Tadi maksudnya adalah orang kepercayaan. Kemudian ada contoh lagi buah hati. Nah, itu bukan buah dan hati, tapi artinya sudah berubah menjadi anak, misalnya seperti itu. Kemudian ada buah tangan juga. Ada bukan dari buah dan tangan atau buahnya tangan, tetapi artinya oleh-oleh, seperti itu. Kemudian untuk idiom sebagian itu adalah ungkapan yang maknanya masih tergambar dari salah satu unsur pembentuknya. Seperti ada kata kabar burung. Nah, dari kabar burung itu memiliki arti belum pasti kebenarannya, atau kabarnya itu masih belum bisa dikatakan benar, seperti itu. Gimana Bunda? Nomor pertanyaan dari Bunda Dian bagaimana? Tadi mic saya sudah kebuka belum ya Bu? Saya lupa. Bunda Dian, apakah sudah bisa merespon jawaban dari Mbak Syafira? Iya, terima kasih Mbak Safira. Iya, Mbak Dian. Monggo teman-teman kalau ada yang mau membenarkan atau menambahi supaya lebih jelas. Idiom itu sama juga apa toh teman-teman? Kiasan itu Idiom bukan itu ya Bu? disebut juga apa? Hah? Kiasan itu bukan ya Bu? Apa beda? Idiom itu disebut juga kata lain dari ungkapan. Gitu. Oh, ya. Kata lain dari ungkapan. Atau gabungan dari yang bermakna khusus. Jenis-jenis idiom sendiri ada berapa jenis-jenis idiom? Jenis idiom itu ada idiom berdasarkan unsur pembentuk ya, unsur pembentuk, ada idiom berdasarkan pemilihan kata pembentuk. Nah, itu contohnya. Misalnya dari idiom dari tubuh manusia ya, misalnya dari idiom dari tubuh manusia, contohnya tinggi hati. Nah, berarti kan kalau tinggi hati berarti diidiomkan, berarti intinya apa kalau tinggi hati? Berarti orang yang sombong, seperti itu kan? Terus kalau misalnya lagi panjang tangan, kalau makna yang sebenarnya berarti dia mempunyai fisik yang apa? Tangannya panjang, seperti itu ya. Tapi kalau diidiomkan berarti dia mempunyai sifat yang suka mencuri, karena dia mempunyai karena dia mempunyai tangan yang panjang, seperti itu. Terus contohnya lagi misalnya ini dari
bagian tumbuhan. Misalnya contohnya daun muda. Oh, berarti kalau idiomkan berarti apa? Orang yang masih muda, belia, usianya masih muda, masih seger, seperti itu ya. Tapi kalau yang makna yang sebenarnya adalah dia apa daun muda? Daun yang masih muda. Benar-benar daun yang belum tumbuhan masih atau daun yang masih muda, belum matang, belum tua gitu. Tapi kalau dalam idiom, dia termasuk adalah manusia yang usianya lebih muda atau dia yang lebih segar kayak gitu ya bawaannya gitu. Misalnya naik daun, contohnya naik daun, berarti apa kalau naik daun? Benar. Ya, Artis terkenal, baru populer, naik daun. Ya. Populer, terkenal. Terus kalau yang makna sebenarnya? Kalau makna yang sebenarnya apa, Bapak Ibu? Halo. Iya, apa tadi Bu? Mohon maaf, agak putus. Daun. Naik daun. Naik daun kalau dalam kata istilah lain di idiom itu kan termasuk populer, termasuk dia terkenal kayak gitu ya. Nah, kalau bukan di idiom, makna yang sebenarnya apa? Berarti memanjat ya? Masih bisa nggak? Memanjat. Memanjat ya, memanjat pohon intinya gitu ya. Naik tangga, naik pohon, naik pohon. Kalau naik pohon itu nganu benar-benar naik gitu. Ya, benar-benar menaiki batang pohon Naiki gitu pohon, ya. Menaiki batang pohon gitu. Itu tapi kalau naik daun belum paham itu. Kalau naik daun apa daunnya dipanjat gitu. Ya, kalau sebenarnya sih juga nggak bisa kalau makna sebenarnya ya. Apakah dia menaiki? Kalau misalnya dia menaiki, kalau naik pohon berarti kalau dia naik ranting gitu ya. Naik pohonnya. Itu contoh ya. Kalau misalnya lagi Bun, dari binatang misalnya, dari kambing hitam. Apa? Berarti berbulu domba gitu loh Bu. Orang yang tertuju. Iya, orang yang disalahkan, orang yang tertuju seperti itu ya. Nah, tapi kalau dalam warna yang sebenarnya adalah kambing yang berwarna hitam, gitu ya. Hitam. Iyalah, gitu. Jadi kalau makna idiom penuh itu adalah ungkapan yang maknanya tidak bergambar dari unsur-unsur pembentuknya. Itu kalau idiom penuh ya. Kalau idiom sebagian berarti apa? Ungkapan yang maknanya masih tergambar dari salah satu unsur pembentuknya. Gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa. Oke. Bisa. Bisa, insyaallah. Bisa Bu. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Misalnya nih contohnya, misalnya contoh dalam suatu kalimat ya. Misalnya contoh idiom dalam kalimat. Nah, akibat kantongmu bocor, kini kau tak punya simpanan apapun. Berarti idiomnya yang mana, Bun? Kantongmu bocor. Kantong bocor itu sama dengan boros itu Bu. Iya, kantongmu bocor, berarti itu sama dengan idiomnya boros gitu ya. Boros. Kantong bocor atau boros gitu. Nah, misalnya lagi contohnya, adu mulut antara kakak dan adik selalu berakhir dengan candaan dan tawariang. Berarti yang termasuk idiom yang mulut apa itu? itu? Adu mulut itu berantem. Itu seperti berdebat aja ya, bukan karena adu mulut padu ya. Itu perdebatan aja kayak gitu ya. Itu. Nah, contoh yang lain lagi misalnya
Ayah selalu memarahi kakak karena sifatnya yang selalu kepala batu. Keras Berarti kepala. ini idiomnya yang mana? Kepala batu. Kepala batu. Berarti artinya apa kalau kepala batu? Tidak mau mengalah. Tidak mau mengalah ya, menang sendiri seperti itu ya. Seperti hanya keras kepala kayak gitu. Nah, misalnya lagi contoh, kesuksesan Rianti merantau ke Jakarta menjadi buah bibir warga sekampung. Berarti mana idiomnya? Pembicaraan. Ya, buah bibir. Jadi topik ya. Menjadi topik pembicaraan atau tema yang lagi hangat-hangatnya seperti itu sama dengan buah bibir gitu ya. Ya, oke. Kata lainnya itu Bu yang ada kata hangat-hangat tai ayam gitu loh Bu, itu sama saja dengan itu. Iya, hangat-hangat tahi ayam itu sama juga seperti ini ya Bunda, sama juga seperti ini tadi. Apa ini tadi? Yang itu yang apa? Jadi pembicaraan atau buah bibir. Iya, buah bibir. Bisa juga Bunda itu mempunyai arti yang sama Bunda. Ya. Oke. Ya. Misalnya contoh lagi apa ini ya? Akibat mulut besarnya Bu Sri tak dipercaya lagi oleh ibu-ibu sekampung. Berarti apa, Bun? Mulut besar itu sama saja dengan suka membual, Bu. Omong kosong. Iya, omong kosong, tong kosong ya, Bunda ya. Itu maksudnya seperti itu, ya. Ya, ini sekedar contoh-contoh atau sekedar merefreshkan lagi ya, Bun. Mengingatkan kembali aja, ya. Wis pintar-pintar kok pokoknya semester 3 ini ya. Amin. Oke. Ya. Pokoknya intinya selalu banyak membaca gitu aja. Rajin membaca lah. Sebentar-sebentar, sidik-sidik membaca. Nanti lama-lama kan sudah menjadi terbiasa dan kebiasaan membaca. Gitu. Ya, oke teman-teman. Mau ada pertanyaan lagi? Pendapat? Masukan, saran? Jika tidak ada, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan moderator. Ya, terima kasih Bu Arin. Terima kasih teman-teman. Ini sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada. Oke, karena materi sudah tersampaikan dan sesi tanya jawab sudah terlaksana. Presentasi ini kami tutup dengan membaca. Sebentar, oh iya, diberi kesimpulan dulu nggih, sebelum ditutup nggih. Ya, okay. Dengan membaca kesimpulan dari presentasi hari ini nggih. Di mana dengan materi menggunakan kosakata yang tepat itu terbagi menjadi KB1 dan KB2. Di KB1 itu terdapat pengertian dari semantik yang merupakan ilmu tentang makna kata atau kalimat serta pengetahuan mengenai seluk-beluk dan arti kata, ya. Dan ada yang kedua, ragam makna yang terdiri dari 4 ragam makna, yaitu 1. Makna leksikal dan makna gramatikal, 2. Makna denotatif dan makna konotatif, 3. Makna asosiatif, 4. Makna kata umum dan makna kata khusus. Yang ketiga, yang ke-C, relasi makna merupakan hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, klausa, atau kalimat dengan kata, frase, klausa, dan kalimat lainnya. Teman-teman, yang terdiri dari sinonim dan antonim, mohon saya homonim, homofon, homograf, dan polisemi, serta yang terakhir hiponim.
Bunda Kemudian Siti, Bunda Siti, ya Bu. Mohon maaf, sayakan dulu ya, baru Bu. ada azan ya. Dua menit lagi ya, adzan dulu ya. Oke, ya Bu. Ya, Bunda Siti, adzannya sudah selesai. Silahkan dilanjutkan. Iya Bu, maaf ya. Terima kasih Bu Arin. Ya. Ya. Untuk yang KB2 itu ada pengertian kamus, di mana kamus dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad beserta keterangan tentang maknanya, pemakaiannya, dan terjemahannya. Yang B, manfaat kamus itu terdiri dari satu, menjadi kebanggaan suatu bangsa, dua, sebagai wasit yang menentukan benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna kata, tiga, untuk mengetahui bentuk, jenis, dan kekerabatan kata, empat, mencari konsep makna yang tepat, lima, sebagai alat perekam data yang ampuh. Dan yang terakhir, jenis kamus itu terdiri dari tiga, antara lain kamus eka bahasa, kamus dwibahasa, dan kamus multibahasa. Yang D, menggunakan kamus, dalam menggunakan kamus terdiri dari pendahuluan, isi, dan pelengkap. Adapun yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kamus antara lain penyajian lema atau entry, label-label dalam lema, dan label bahasa yang digunakan. Terakhir, untuk menyusun kamus sederhana, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, antara lain persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pengetikan kartu induk, penyusunan kartotek, pengetikan naskah, koreksi naskah, cetak coba, koreksi cetak coba, dan terakhir reproduksi kamus. Seperti itu Bu untuk rangkumannya. Untuk Mbak Safira atau Mbak Herlina, ada yang mau menambahkan rangkuman yang lain? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan Mbak Safira. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini, alasan kita perlu belajar makna agar kita dapat memberikan pengertian suatu kata atau kalimat dengan tepat tanpa adanya pergeseran makna yang terkadang akan menggiring opini atau pemikirannya jadi salah. Sedangkan kita perlu mempelajari kamus agar kita itu dapat mencari makna dari kata dengan sumber yang jelas dan benar, karena dalam penyusunan kamus itu terdapat tahap-tahapan yang panjang dan dilakukan oleh ahli bahasa. Jadi begitu Bu, sudah tambahan saya sudah cukup sampai sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Siti. Ya, terima kasih Mbak Safira, Mbak Herlina, terima kasih Bunda Herlina Bu Arin, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua.
Bunda Harlina mau menambahkan tidak? Ya, terima kasih Mbak Safira. Cukup sekian, Bu. Iya, Bunda. Cukup dari saya. Silakan Mbak Herlina. Ya. Yeah. Ya, cukup Bunda Siti. Mohon maaf karena Oke, ya teman-teman, bagus sekali presentasi hari ini ya, yang dipaparkan oleh Bunda Harlina, Mbak Syafira, dan Bunda Siti. Ya ampun, bagus sekali. Oke teman-teman, saya memberi sedikit masukan, boleh? Boleh, Ibu. Oke, oke, masukannya positif aja ya. Itu dalam slide kalian itu sudah berisi pemaparannya jelas dan lengkap ya. Jadi di situ maksudnya ditulis poin-poin penting saja dan kemudian Ibu sudah bisa memaparkan dan mengembangkan ya, memaparkan dan mengembangkan sendiri dengan modul yang sudah Bapak Ibu miliki gitu nggih. Boleh. Terus kemudian tanpa menggunakan apa ya, maksudnya apa itu sudah pintar memilih warna, memilih apa itu background yang sesuai kayak gitu ya, gitu. Itu sudah bagus sekali, pemaparannya bagus, Mbak Safira juga sudah pintar, kekompakan kalian bagus ya kan, cekatan juga seperti itu ya, pokoknya bagus dan mantap untuk presentasi hari ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Harlina, kepada Mbak Syafira, kepada Bunda Siti Puji yang sudah memaparkan presentasinya hari ini. Oke teman-teman, kita beri penghargaan, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Ya, harapannya semoga di presentasi di pertemuan selanjutnya nanti bisa memaparkan, bisa mempresentasikan hasil karya kalian lebih baik lagi, gitu nggih? Oke, nanti jangan lupa untuk di-share di kelompok ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Terus silahkan untuk mempelajari kembali, mengulang kembali, supaya dicicil sinaune ya, supaya besok pas ujian ora grubyakan gitu nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita masih punya waktu tidak ini? 10 menitan ya? Iya, Bu, masih punya waktu. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 menitan. Mungkin kita bisa membahas tugas tutorial dulu Bapak Ibu. Iya, Bu, boleh, Bu. Iya, yuk. Siapa yang menjawab? Berarti termasuk ke nilai partisipasi mahasiswa ya. Untuk pertanyaan nomor 1, silahkan yang akan menjawab siapa? Saya buka LMS dulu ya. Yuk nomor 1, siapa Bapak Ibu? Saya, Bu, boleh jawab. Oke, Mbak Syafira. Iya, soal Oke, nomor silakan. 1. Ya. Alat komunikasi sosial adalah bahasa. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari bahasa tersebut. Bahasa mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, fungsi umum. Bahasa sebagai alat komunikasi sosial yang menghubungkan anggota masyarakat dalam beraktivitas. Bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan dan keinginan manusia sehingga kehidupan berkembang dan melahirkan kebudayaan yang diwariskan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa menunjukkan kepribadian manusia yang memperlihatkan latar belakang dan adat istiadat. Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi khusus. Di sini menurut pendapat ahli Jacobson terdapat 6 makna fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi emotif,
yaitu bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan dan menyalurkan perasaan seseorang. Misalnya ketika seseorang sedang kecewa, ia dapat mengungkapkan emosinya dengan mengatakan alasan atau atas rasa kekecewaannya itu. Kemudian fungsi yang kedua ada konatif, yaitu bahasa digunakan untuk memotivasi atau mempengaruhi seseorang untuk bersikap dan bertindak. Dalam hal ini, bahasa sebagai kontrol sosial agar kehidupan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Misalnya, seorang pemimpin memberikan dorongan dengan bahasa yang baik kepada bawahannya untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada fungsi referensial, yaitu bahasa digunakan untuk membahas permasalahan dengan topik tertentu. Misalnya dengan bahasa, seseorang menjadi mengerti tentang pengetahuan tertentu atau informasi tertentu. Kemudian yang keempat ada fungsi puitik, digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau amanat, misalnya pidato seorang gubernur untuk menyampaikan sebuah pesan kepada peserta upacaranya. Kemudian fungsi yang kelima ada fungsi fatik, yaitu bahasa digunakan untuk saling menyapa yang memudahkan manusia menjadi bagian dari kelompok masyarakat sehingga terbentuk kontak sosial. Kemudian fungsi yang terakhir ada metalingual, yaitu bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Misalnya simbol bahasa dalam ilmiah ada Fe atau F besar E kecil digunakan untuk menyebut besi dalam ilmu biologi atau ilmu kimia, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke. Iya. Sudah Mbak Safira? Sudah Ibu. Oke. Teman-teman punya pendapat yang berbeda? Sama enggak dengan jawaban Mbak Safira? Ada yang sama atau tidak? Sama. Oke. Sama, Bu. Di modul sama. Mbak Julia, sama tidak jawaban dengan Mbak Safira? Iya Bu, sama Bu. Ada di modul 1, halaman 1.18. Oke, ya. Ya, oke. Sama ya. Bunda Evi sama nggak Bunda Evi? Bunda Evi? Ya. Sama atau tidak, Bun? Kalau di jawaban saya, Bun, ya. itu saya hanya menyampaikan bahwa di dalam soal disebut alat komunikasi sosial adalah bahasa. Fungsi dari bahasa tersebut adalah fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum 1 atau A, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat ekspresi diri. B, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud agar bisa dipahami oleh orang lain. Saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara, supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Kemudian yang C, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi agar mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Dan fungsi yang keempat atau D, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu atau masyarakat. Begitu Bun jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Selain jawaban Mbak Safira dan jawaban Bunda Evi. Pak Kurniawan, yang mana Pak Kurniawan? Pak Zaki, Bu. Zaki Kurniawan. Mas Kurniawan? Mas Zaki Kurniawan. Zaki Kurniawan itu, Bu. Izin Bu tadi. Izin Bu Kurniawan, Mas Setiawan maksudnya. Kurniawan. Mas Rista. Pak Setiawan? Sama yang mana jawabannya? Sama dengan Mbak Safira, Bu. Mbak Safira, oke. Ini Mas Hendri ada nggak toh? Hadir, Bu. Ada, Bu. Mas Hendri ada.
Oh, Mas Hendri Nggih, jawabannya Hadir. yang mana? Ya kayak punya Mbak Safira tapi nggak sepanjang itu Bu. Saya singkat. Berarti lebih dipersingkat ya, tapi intinya ada Nggih, itu Bu. tadi. Ada berapa? Ya 4 atau intinya 5? ada. Ada berapa? 4 atau 5? Yang mana Bu? Yang nomor 1? Berapa? Bukunya saya tadi. Coba bacain punya Mas Hendri. Udah kedengeran Bu? Belum ngomong kok. Kalau jawaban saya, bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistematik fungsional, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan dalam suatu konteks, situasi, dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam perspektif LSF tersebut, bahasa dipandang sebagai suatu konstruktif yang dibentuk melalui fungsi dan sistem dan secara simultan. Itu di modul ada loh Bapak Ibu, ya enggak? Ya enggak teman-teman? Ya, halaman berapa coba? Alat komunikasi sosial itu adalah bahasa, ya kan? Sebutkan dan jelaskan fungsi dari bahasa tersebut. Itu tuh pertanyaannya. Iya, Bu. Ada di Nah, modul. coba. Sekarang dilihat dari segi sosial tuh, fungsi sosial, fungsi komunikasi ya berarti ya, fungsi dari bahasa. Halaman berapa teman-teman? 1.18, Bu. 1.18. Itu kan ada fungsi khusus, ya toh? Dan fungsi apa teman-teman? Fungsi umum. Fungsi umum. Umum. Ada fungsi bahasa itu kan memiliki 2, ada fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, terus fungsi itu ada fungsi apa? Emosional, ada fungsi referensi, ya toh? Konaktif, referensial, Puitik, ya, fatik, matalingual. Ya, fungsi. Nanti ada 6 itu, Bu. Ada 6. 6, Bu. Terus ini juga bisa ini ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, ya ini kan termasuk yang dari C. Ini kan fungsi bahasa kan, berarti kan ada C toh, ada mulai fungsi umum, fungsi khusus, dan juga dari segi fungsi bahasanya sendiri, gitu loh. Ya kan? Kalau dari fungsi umumnya, itu nanti meliputi apa saja, fungsi khususnya itu meliputi apa saja, dan dari fungsi bahasa Indonesianya sendiri itu meliputi apa saja, seperti itu. C-nya nggak ketulis, Bu. Ya, gitu. Karena di sini ada ABC Bun. Kalau dalam kalau dari ini loh ya. Karena kan acuannya kita hanya dengan modul ini, bukan browsing di luar gitu loh ya. Gitu. Kalau Mbak Yulia, jawaban Mbak Yulia apa tadi? Dalam, Bu. Mbak Julia Sanggarwati jawabannya yang mana? Ya, yang seperti Mbak Safira, Bu, fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Berarti yang C belum disebutkan juga ya? Dereng, belum. Kelewatan. Kelewatan. Karena ada ABC ya, teman-teman ya. Fungsi bahasa secara umum, secara khusus, dan fungsi bahasa secara fungsi bahasa sendiri gitu ya. Ada bahasa Indonesia sebagai bangsa negara gitu toh.
ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, yang bahasa Indonesia sebagai bangsa negara itu meliputi bahasa resmi untuk kenegaraan, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, itu kan? Pengantar dalam dunia. Alat perhubungan antar tingkat nasional, terus tingkat internasional kayak gitu. Alat pengembang kebudayaan itu kalau dilihat dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya. Tapi kalau dilihat atau ditinjau dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu adalah lambang kebangsaan, kebanggaan kebangsaan, bahasa sebagai lambang identitas nasional, ya kan? Sebagai alat penyatu juga, alat penyatu dari pulau ke pulau, dari suku bangsa, dari perbedaan suku budaya, seperti itu. Dan juga alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Seperti itu, nggih. Nah, besok lagi bisa ditambahi ya Bapak Ibu, nggih. Tapi diambil poin-poin pentingnya aja ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Iya, ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, siapa? Halo, nomor 2. Saya, Bu, coba, Bu, nomor 2. Ini tadi yang jawab Mbak Safira ya. Yo, kalau yang kedua siapa? Setiawan Rista, Bu, coba, Bu. Yuk, silakan. Langsung jawabannya ya, Bu. Ya pertanyaannya dulu no. Oh, pertanyaannya dulu. Bentar, ya, kau yang lali buka pertanyaannya. Apa yang dimaksud bahasa dan budaya? Gitu. Nomor 2. Aku nyari pertanyaannya dulu. Apa yang dimaksud bahasa dan budaya? Jelaskan. Dah, wes gak dijawab. Oke. Apa yang dimaksud bahasa dan budaya? Bahasa dan budaya merupakan dua aspek yang saling berhubungan. Menurut hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penggunanya. Contoh bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan bisa dilihat pada bahasa Indonesia yang tidak mengenal bentuk kalimat yang ditinjau dari segi waktu seperti bahasa-bahasa di Eropa. Tidak adanya sudut pandang dalam waktu dalam kalimat bahasa Indonesia menyebabkan perbedaan dalam menghargai waktu dengan orang-orang Eropa. Itu Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke. Itu ada dua. Saya bisa pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Kalau pendapatnya dari hipotesis Sapir-Whorf itu tadi, terus yang pendapat kedua. Ada loh. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu Julia. Enggak, Mbak Julia. Ya. Yang pertama tadi menurut hipotesis Sapir. Ya Bu, yang kedua menurut B. Suhardi, Prawiroatmojo dan B. Hahut tahun 1997 yang lebih dapat diterima menurut mereka yang lebih dapat diterima ialah pandangan yang sebaliknya, yaitu yang justru kebudayaan atau masyarakatlah yang mempengaruhi bahasa. Ada di modul halaman 1.30 Bu. Oke, ya. Ya. Oke, boleh Mbak. Ya, itu selanjutnya ya. Atau bisa pendapat yang kedua, kebudayaan dan masyarakat yang mempengaruhi bahasa. Itu disebabnya karena apa? Banyak contoh yang menunjukkan bahwa lingkungan dalam suatu masyarakat dicerminkan dalam bahasanya, terutama dalam leksikonnya. Ya toh? Leksikon itu kemarin apa toh Bapak Ibu? Leksikon kemarin apa?
leksikon kemarin apa? Mbak Safira tahu leksikon? Leksikon adalah leksikon apa Bapak Ibu? Kamus, Bu. Arti bahasa Bukan. bukan. Leksikon itu apa? Leksem. Keseluruhan leksem yang terdapat pada suatu bahasa, ya. Itu kajiannya itu terdapat leksikon mencakup apa yang disebut dengan abstrak leksem, struktusional kosakata, penggunaan dan penyimpanan, ya. Leksem, leksikon. Nah, leksikon itu kosakata atau kamus yang sederhana, benar nggak? Leksikon itu kosakata atau kamus yang sederhana. Itu kalau menurut apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Oke, ya. Pertanyaan untuk nomor 2 sudah selesai. Sekarang di pertanyaan nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Julia, Bu, boleh? Ya, boleh, silakan. Ya, nomor 3, soalnya mengapa dalam penerapan pembelajaran menulis perlu berpedoman dengan menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan, jelaskan. Kalau jawaban saya, EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan pedoman penulisan untuk ejaan bahasa Indonesia yang sudah dibakukan, dikamuskan, diakui, dan digunakan. Di dalam EYD membahas terkait penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penulisan pada unsur kata serapan, dan juga penulisan pada kata maupun partikelnya. Itu saja, Bu, jawaban saya. Oke, ya. Punya pendapat yang berbeda? Bunda Afir, mana ya Bunda Afir ya? Bunda Afir. Bunda Afir. Bunda Sela. Silakan dijawab nomor 3. Terima kasih Mbak Julia atas jawaban yang diberikan. Iya, Bu, sama-sama. Iya. Ini biar nanti yang lain punya pendapat yang berbeda, ya. Ya, silahkan punya pendapat jawaban yang berbeda dari jawaban Mbak Julian. Coba Mbak Bu, Julia. saya Lutfi. Oke, monggo Bunda Lutfi. Langsung jawabannya aja ya. Iya. Karena dalam penulisan karya ilmiah akan menjadi seragam bagi pembacanya. Dengan melihat fakta terdekat, pembaca karya tulis ilmiah itu sangat banyak dan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa asli atau daerah. Sehingga dalam menuliskannya diseragamkan dengan EYD dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dengan begitu, pembaca karya ilmiah atau tulisan akan lebih jelas dan mudah memahami isinya. Seperti itu, Bu. Oke, ya betul. Boleh ya. Ibu, ya, mohon maaf instruksi, Bu. Oke. Jam 3. Ya, sudah jam 3 lebih itu, Bu. Oke, ya. Ini dilanjutkan tidak yang nomor 4345? Besok mana teman-teman? Lanjut di pertemuan lain kali. Oke, gitu ya. Nanti besok kita lanjutkan ya. Ya, oke teman-teman. Ini sudah jam 3 lebih ya. Ya, ini setidaknya tadi sudah beberapa soal kita jawab ya teman-teman ya. Kita bahas ya. Iya, Bu. Ya, boleh teman-teman silakan untuk on kamera ya. Hari ini masih ada kuliah lagi tidak? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya.
Ya teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah di penghujung kegiatan, sudah di penghujung acara ya. Tolong besok dipersiapkan untuk presentasi minggu berikutnya dan juga kita akan ada tugas tutorial yang kedua. Terus bagi teman-teman yang merasa belum mengumpulkan di LMS, segera untuk mengupload ya teman-teman. Sudah, Bu. Ya, bagi yang belum aja gitu. Oke. Ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasi, atas atensinya ya. Semoga kita minggu depan dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat juga gitu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, sekian dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas. Oh iya, kita belum berfoto dulu teman-teman. Lupa. Ya, yuk. Ya, silahkan. Pak Setiawan, foto yang lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih. Senyumnya mana? Ini sudah selesai. Ya. Bu Lutfi, tolong senyumnya. Iya. Masa wes udah selesai masih ya. Mbok senyum gitu ya. Biar imunnya makin meningkat. Terima kasih Bunda Siti, terima kasih Bunda Hani, terima kasih Mbak Syafira, terima kasih teman-teman semuanya. Semangat untuk sore hari. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Iya, sama-sama, Bunda.